Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Atala dengan NIM 2018042031 dari kelas Siam G. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai SAP atau System Application and Product in Data Processing. Pengertian dari SAP. SAP adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau software yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan integrasi pada bisnis. SAP adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning terbesar di dunia yang dibuat Jerman. ERP merupakan sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis. ERP akan mengintegrasikan semua bagian dalam perusahaan sehingga nantinya bisa bekerja sama dengan efektif dan bisa mencapai hasil yang ditargetkan oleh perusahaan. Fungsi SAP di lingkungan perusahaan. SAP memiliki fungsi yang sangat baik, yang mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar pun akan lebih mudah tanpa harus mengotak-atiknya sendiri dengan cara manual. Bahkan, hal ini beresiko sangat besar, menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan. Modul yang digunakan tiap perusahaan itu berbeda, tergantung kebutuhannya. Namun, modul yang sering dipakai oleh suatu perusahaan antara lain yaitu Financial Controlling atau FICO, Material Management (MM), Human Resource (HR), Sales and Distribution (SD), Production Planning (PP), dan Plant Maintenance (PM). Yaitu keuntungan dalam menggunakan SAP. Yaitu yang pertama ada real-time processing. Maksud dari real-time processing ini adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SAP itu terintegrasi. Jadi, jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi, prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Yang kedua, keuntungannya yaitu transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update, yang diinput oleh user lain. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan, karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Selanjutnya di sini ada penggunaan SAP di Indonesia. SAP sendiri awalnya dibuat untuk industri manufacturing. Di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 90-an. Perusahaan awal yang menggunakan SAP ialah Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kesimpulan dari materi SAP yang telah saya jelaskan yaitu SAP atau dengan nama lain yaitu System Application and Processing merupakan salah satu aplikasi yang sering dianggap sebagai aplikasi akuntansi. Akan tetapi sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang lebih kompleks yang mana digunakan oleh para pemilik perusahaan untuk melakukan suatu integrasi bisnis yang tentu saja akan sangat rumit jika dilakukan secara manual. Mungkin sekian saja penjelasan sedikit materi SAP oleh saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.